Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Shalom. Pak semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Pak Samadi, terima kasih Pak Weni buat terima kasih. Mari hari ini kita akan belajar tentang logika ilahi, ya. Kami minta tolong Pak Weni yang MM KKS itu dijadikan co-host. Ya. Firman. KKS MM ya. Ya, multimedia. Oke, sudah. Yuk kita baca dulu di Kolose 3. Kolose 3, sebentar. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Oke, Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Matrix sudah siap? Nah, ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 3. Bersamalah sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya akan share dari terjemahan TPT ya, atau The Passion Translation. TPT-nya berbunyi demikian. Bisa Atrik di-share? Nah, ini keren banget ya. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3, terjemahan dari TPT, kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Karena itulah kita harus merindukan segala sesuatu yang di atas. Sebab di sanalah Kristus bertahta di tempat segala kuasa, kehormatan, dan otoritas. Ya, nikmatilah segala harta kekayaan alam surgawi dan penuhi pikiranmu dengan kenyataan surgawi dan bukan dengan gangguan alam duniawi. Penyalipanmu bersama Kristus telah memutuskan ikatan dengan hidup ini, dan sekarang hidupmu yang sejati tersembunyi di dalam Allah, di dalam Kristus. Saudara, Bapak, Ibu semuanya, di Kolose 3 ini kita ketemu dengan yang namanya pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita mendapatkan arahan untuk kita kerjakan, ya, bahwa pikiran kita ini harus diarahkan ke atas. Jadi sebelum saya share lebih banyak lagi firman, sebetulnya tema ini muncul ketika saya merenungkan ya, ada begitu banyak orang yang hari ini mengalami banyak sekali keruwetan di dalam pikirannya, ya. Akibat dari keruwetan di pikirannya, dalam kehidupan sehari-harinya juga mengalami sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah sediakan, tetapi mereka tidak bisa menikmati atau mengalami, ya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak memiliki pikiran Kristus, pikiran perkara-perkara yang di atas, ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1 yang TB, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya bahwa kita ini seharusnya sudah memiliki yang namanya kuasa kebangkitan Kristus. Ada begitu banyak jemaat ya, ini rata-rata hamba-hamba Tuhan ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa ada begitu banyak jemaat itu sebetulnya mereka sedang tidak mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Ya, mereka hanya percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, bangkit, dan kalau aku percaya kepadanya, maka aku mati masuk surga. Cuman kepercayaannya hanya stay di situ, kehidupannya sehari-hari itu tidak mencerminkan kuasa kebangkitan.
Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pikirannya, ya. Pikirannya tidak ditujukan kepada kuasa kebangkitan Kristus, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Pikiran kita itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Namun pikiran-pikiran kita ini seringkali mendapatkan input dari luar yang itu sebetulnya bukan firman, ya. Dan ketika kita izinkan untuk masuk di dalam pikiran kita, itu akan membuat sebuah kebingungan atau kebimbangan. Ya, sekali lagi tadi disampaikan di Kolose 3, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Kalau dari TPT-nya, boleh di-share sekali lagi. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Artinya bahwa kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, kuasa dan otoritas yang Kristus punya, itu adalah milik kita juga. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Karena itulah kita harus merindukan segala sesuatu yang di atas, sebab di sanalah Kristus bertahta di tempat segala kuasa, kehormatan, dan otoritas. Ayat yang kedua, ya nikmatilah segala harta kekayaan alam surgawi, dan penuhi pikiranmu dengan kenyataan surgawi dan bukan dengan gangguan alam duniawi. Artinya ketika kita ini memusatkan atau memfokuskan pikiran kita hanya kepada perkara-perkara di atas, ya, tapi ini tidak semua orang bisa mengerjakannya. Ya, tidak semua orang bisa mengerjakannya karena apa? Terfokus kepada apa yang sedang dia alami di dalam kehidupan fisiknya. Ya, ada begitu banyak orang sangat sulit untuk melakukan ayat 2 ini, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali pikiran kita tertuju kepada hal-hal jasmani, sehingga apa? Yang kita renungkan adalah masalah kita, yang kita renungkan adalah hal-hal yang sedang menimpa kita, bukan janji-janji Tuhan, di mana Yesus duduk di sebelah kanan, segala kuasa, segala otoritas sudah diberikan kepadamu. Nah, ini dasar apa yang saya mau bagikan hari ini. Saya harap ini bisa menolong Bapak Ibu semuanya yang hari ini masih belum bisa mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Ya. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
saya mau membuat ringkasan dari apa yang saya sampaikan di Kolose 3 ayat 1 sampai 3 dengan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 tentang yang namanya logika ilahi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pikiran kita ini kan menentukan hidup kita ya, di Amsal 4 ayat 23 versi mudah dibaca, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Artinya bahwa pikiran kita ini aset yang sangat penting loh ya. Makanya disampaikan pikirkanlah perkara yang di atas. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Ya, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu mengendalikan segala sesuatu. Logika, pikiran kita ini karena akan membangun sebuah logika ya, semua input-input yang masuk di dalam otak kita, di dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi yang namanya pengambilan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari, betul ya? Semua informasi yang masuk. Nah, kalau Bapak Ibu sering scroll sosmed, itu akan banyak sekali input-input yang masuk di pikiran kita. Dan sebetulnya ketika kita terlalu sering scroll ya, memasukkan informasi yang sebetulnya itu tidak begitu penting ya untuk kita renungkan. Karena yang paling penting yang harus kita renungkan supaya kita ini mengalami yang namanya terobosan-terobosan atau divine harvest ya, atau terobosan-terobosan itu sebetulnya adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Disiplinkan pikiran kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ketika kita mendisiplinkan memikirkan perkara-perkara yang di atas, waktu kita menghadapi salah apapun, kita tidak mudah goyah, ya, tidak mudah patah, tidak mudah remuk, tidak mudah hancur. Karena pikiran kita sudah terisi dengan janji-janji Tuhan. Sebuah ringkasan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3 dengan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 dari divine logic atau logika ilahi itu akan terbangun yang namanya divine nature atau sifat ilahi yang kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 tadi ya. Dari logika ilahi akan terbangun yang namanya divine nature. Divine nature itu adalah sifat ilahi. Oleh karena pikiran kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka yang tadinya kita mempunyai pikiran-pikiran manusia lama itu digeser semua, diganti dengan manusia yang baru, pikiran-pikiran sebagai manusia yang baru seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 33 itu ya, tentang manusia baru. Itu akan terbentuk, akan terbangun yang namanya divine nature atau sifat ilahi, dimulai dari logika ilahi. Jadi kita tidak bisa menjadi saleh, kita tidak bisa menjadi kudus, kita tidak bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna jika kita tidak mendisiplinkan pikiran kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nikmatilah segala harta benda kerajaan surgawi. Penuhilah pikiranmu dengan kenyataan-kenyataan surgawi, bukan dengan gangguan dunia, hal-hal duniawi. Nah, ketika kita terus mendisiplinkan pikiran kita diisi oleh janji-janji Tuhan, maka akan terbangun yang namanya divine nature. Setelah divine nature terbangun, maka setelah itu ya, setelah divine nature atau sifat ilahi terbangun, kita akan diarahkan untuk mengikuti yang namanya tujuan ilahi atau divine purpose ya, tujuan ilahi. Kita ngerti untuk apa sih kita ini hidup? Menjadi hamba Tuhan yang harus pergi ke desa-desa dengan segala penderitaan, dengan segala macam hambatan, ditipu sana sini. Untuk apa? Dia ngerti tujuannya.
Dan dia di situ dia bisa bersukacita walaupun ada begitu banyak penderitaan. Nah, sukacita itu bukan dia memperoleh sukacita itu bukan karena apa yang dia lihat, yang dia rasakan, tetapi karena memang itu sudah terbangun sejak dia memakai yang namanya divine logic atau logika ilahi tadi. Nah, ini juga berlaku bagi Bapak Ibu semuanya. Engkau yang sedang mengalami masalah apapun, ketika logika ilahi ini sudah kebangun, ya, engkau akan memiliki yang namanya sifat ilahi atau divine nature, dan ketika menghadapi kehidupan sehari-hari dengan begitu banyak masalah, dengan begitu banyak problem, dengan begitu banyak halangan, rintangan, engkau nggak mudah patah. Oleh karena apa? Ngerti tujuan ilahi, ya, divine purpose. Nah, setelah ngerti tujuan ilahi, dia akan berfokus di situ dengan terus mendisiplinkan pikirannya tertuju kepada hal-hal yang di atas, yang ngerti tujuan ilahinya. Setelah itu dia akan mengalami yang namanya divine harvest atau terobosan-terobosan seperti yang ada di 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Boleh ditampilkan kembali? 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Mulai dari ayat 5 saja. Langsung dari ayat 5 sampai ada ayat 9. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dan ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Sebetulnya apa yang melandasi saya share tentang logika ilahi malam hari ini adalah melihat kepada ada begitu banyak baik itu jemaat maupun hamba-hamba Tuhan yang saya lihat, ya. Mereka mengalami yang namanya stuck atau mengalami yang namanya sepertinya penderitaannya itu tidak pernah habis-habisnya gitu, ya. Dan itu mengganggu saya gitu, ya, sebagai orang yang merenungkan firman Tuhan. Loh, katanya Tuhan berjanji seperti ini, kenapa kok nggak ngalami seperti ini? Katanya firman Tuhan itu kan sudah saklek, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saling melengkapi, dan itu kalau kita ini membaca dengan serius dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, kita ini akan mengalami yang namanya semua yang Tuhan sudah sediakan. Tapi ada begitu banyak yang tidak bisa mengalaminya, justru dibuat bingung dengan pengenalannya akan Tuhan. Oleh karena apa? Yaitu tadi, tidak membangun logika ilahinya, ya, tidak mendisiplinkan pikirannya hanya tertuju kepada firman Tuhan. Nah, manfaat dari membangun logika ilahi, ya, ini manfaat dari membangun logika ilahi. Yang pertama adalah orang itu tidak akan mudah termakan oleh tipu daya si jahat. Ya, manfaat dari terus membangun logika ilahi, selain itu nanti akan menghasilkan sifat ilahi, kemudian mengerti tujuan ilahi, kemudian dia akan mengalami terobosan-terobosan. Manfaatnya yang lainnya adalah dia tidak mudah termakan oleh tipu daya si jahat. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di setiap kesulitan yang kita alami, ya, Allah itu tahu kekuatan kita. Dan Allah itu sudah memberikan yang namanya jalan keluar. Sama seperti kalau kita jalan-jalan di mall gitu ya, selalu ada yang namanya pintu darurat. Ya, kalau nanti terjadi sesuatu, eskalatornya tidak bisa jalan atau liftnya nggak bisa jalan, ada yang namanya pintu darurat. Sama seperti itu, apapun yang kita alami, ketika kita membangun logika ilahi, mengisi pikiran kita hanya dengan janji-janji Tuhan, semua informasi yang tidak penting tidak usah dimasukkan ke dalam pikiran kita, hanya janji Tuhan. Maka ketika kita menghadapi atau mengalami yang namanya pencobaan-pencobaan atau penderitaan-penderitaan, kita tahu bahwa itu tidak akan melebihi kekuatanku dan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kita jadi lebih mudah menumbuhkan kehidupan iman yang supranatural. Jadi ketika kita tadi mendisiplinkan pikiran kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan muncul sebagai manusia-manusia supranatural ya. Kita lebih mudah menumbuhkan kehidupan iman yang supranatural dan menaklukkan berbagai fakta dunia atau lahiriah. Oke, itu di 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, ayatnya tidak usah banyak-banyak, yang utama aja 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, jadi dengan terus membangun logika ilahi, mendisiplinkan pikiran kita hanya diisi firman Tuhan, kita akan menjadi manusia-manusia supranatural. Maksudnya bagaimana? Ya, kita menjadi seperti Yesus mengerjakan. Yesus mengerjakan apa kita bisa mengerjakan? Mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang-orang yang akan mengalami perceraian, ya, hal yang supranatural seperti itu. Itu kita bisa mengerjakannya dengan sangat mudah oleh karena mendisiplinkan pikiran kita hanya dibangun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, manfaat yang ketiga adalah mengkondisikan kita untuk menikmati kehidupan yang kuat, stabil, dan memperkenan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini terus mendisiplinkan pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang stabil ya. Enggak gampang depresi, enggak gampang putus asa, ya maju terus, tidak terhentikan. Tidak terhentikan oleh apapun. Ya, kalau Tuhan suruh A, lakukan A. Kalau Tuhan suruh B, lakukan B. Terus gaspol. Kayak Pak Weni dan teman-teman ini kan gaspol, enggak pernah istirahat ya. Oke. Yang ke ayatnya ya, ayatnya Yohanes 14, 15 sampai 23. Yohanes 14, 15 sampai 23 ini termasuk semua hamba Tuhan yang ada di sini ini gaspol semuanya ya, nggak pernah istirahat ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu menikmati kehidupan yang kuat, stabil, dan memperkenan hati Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 23. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi,
tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kenapa? Seseorang yang mendisiplinkan pikirannya hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan akan menjadi seorang pribadi yang kuat, stabil dan memperkenan hati Tuhan karena Tuhan berdiam di dalam dirinya. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Oleh karena tadi pikirannya hanya diisi oleh firman Tuhan, dia akan memperoleh yang namanya roh iman yang terus naik ya. Nah, iman yang terus naik itu memperkenan hati Tuhan. Ada iman, ada upah, tidak ada iman, tidak berkenan ya. Ada iman, ada upah, tidak ada iman, tidak berkenan. Tidak ada iman itu karena apa? Informasi yang masuk di kepalanya, informasi yang masuk di pikirannya itu terlalu banyak input dari luar. Itu membuat orang menjadi bimbang. Ya. Bimbang itu berarti memiliki dua, menurut dia itu dua kebenaran. Ini apa ini ya? Ini apa ini ya? Sehingga tidak bisa membedakan mana kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia mengizinkan informasi-informasi yang bukan firman itu masuk ke dalam pikirannya. Bapak Ibu, jika kita ini mendisiplinkan pikiran kita hanya diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki iman yang memperkenan hati Tuhan. Yang keempat, manfaat dari membangun logika ilahi adalah mengkondisikan kita untuk menjalani hidup yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Ya. Penuh sukacita dan ucapan syukur. Hari-hari ini yang namanya sukacita dan ucapan syukur. Sukacita ini sesuatu yang mahal ya, yang langka. Karena apa? Ada begitu banyak tekanan hidup, ada begitu banyak kegelapan, segala macam kesusahan, sehingga seringkali orang itu menjadi kehilangan sukacita. Nah, ketika kehilangan sukacita, dia kehilangan kekuatan. Nah, waktu kehilangan kekuatan, macam-macam, sakit ini, sakit itu, mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi keributan, kacau ya. Di dalam dirinya tidak ada sukacita dan ucapan syukur. Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Nanti juga di versi mudah dibaca ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Bapa kita di surga ini sama seperti kita yang orang tua yang melihat anak-anaknya berprestasi, melihat anak-anaknya mengalami yang namanya lompatan-lompatan hal-hal yang baik yang ajaib di dalam prestasi kehidupannya. Seorang orang tua di dunia ini melihat anak-anaknya berhasil itu kan seneng ya. Wah, terus, wah, aku bangga memiliki anak seperti kalian kan gitu ya. Ada sukacita. Demikian juga dengan Tuhan, ada sebuah
sukacita yang luar biasa dari Tuhan ketika melihat kita ini juga mengalami yang namanya sukacita atau kemenangan demi kemenangan. Versi mudah dibaca. Tuhan Allahmu akan bersamamu, ia seperti tentara yang berkuasa, ia akan menyelamatkan engkau. Ia akan menunjukkan betapa dia mengasihimu dan betapa senang dia bersamamu. Ia akan tertawa dan senang terhadap engkau seperti orang berpesta. Amin. Sekarang di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 itu sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jadi keberhasilan kita oleh karena kita merenungkan Torah Tuhan siang dan malam, dan itu apapun yang kita kerjakan berhasil, dan itu akan membuat kita sukacita dan ucapan syukur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan cemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohonnya ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil, itu juga mendatangkan sukacita dan ucapan syukur, dan tidak hanya kita yang bersukacita, bahkan Bapa di surga tertawa dan bersukacita oleh karena kemenangan-kemenangan kita. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan tentang logika ilahi. Ya, saya harap ini bisa memberkati Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Ana, luar biasa logika ilahi. Ya, terima kasih buat tadi ada bergabung 45 sahabat keluarga bagi Kristus. Oke, silakan membuat host Pak Samadi. Saya masih di sini Pak Samadi, tolong di-handle. Luar biasa. Terima kasih Pastor Ana yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema logika ilahi. Nah, saudara, Pak Samadi, supaya clear, tolong kasih teman-teman kasih emotikonnya dong, biar yang nggak apa. Ayo lope-lopenya, ayo yang off cam, silakan teman-teman. Nah, wow, luar biasa. Ya. Ya, Bapak Ibu silakan bertanya. Nanti akan dijawab oleh Bapak-bapak pendeta yang ada di sini. Ada Pak Samadi, ada Pak Beni, ada Pak Sakti, silakan. Haleluya, terima kasih Pastor Ana yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, untuk saatnya kita akan sharing kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dipaparkan dengan jelas bahwa kita, saudara Tuhan, untuk kita ini masuk dalam logika ilahi, ya ini perlu pikiran yang dikuasai oleh perkara yang di atas, ya artinya bahwa kehidupan kita ini cenderung lebih banyak memikirkan pikiran-pikiran Kristus, ya kita sepadan dengan pikiran Kristus. Lah pikiran Kristus itu mikirkan apa, itulah yang mesti kita pikirkan, gitu ya. Saudara, dan ketika kita dikuasai itu sebetulnya kita tidak akan dikuasai kekhawatiran, ketakutan, ya, dan kita pasti akan menjadi orang yang selalu menang menghadapi tantangan, menghadapi keadaan yang saat-saat ini mungkin menekan kita. Nah, tetapi ketika kita dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia ini, ya, maka dunia ini akan menghimpit kita, menekan kita, dan akan membawa kita dalam kehancuran, kesusahan, dan penderitaan. Ya, itu yang pasti. Dan kita tidak mungkin bisa naik, tapi kita terus turun dan turun. Hari ini kita diberkati dengan pikiran Kristus, ya, juga hati yang dikuasai Kristus, ya, hati yang melekat, hati yang punya takut kepada Tuhan, ya, hati yang sungguh-sungguh memang kita ini hanya haleluya, ya kalau kita ditanya misalnya gitu, sebetulnya kalau kita hidup ini, ya misalnya kita punya nilai 100, misalnya contoh, berapa sih untuk Tuhan, berapa sih untuk keluarga, berapa sih untuk pekerjaan.
kayak gitu ya. Nah, banyak orang itu saudara kasih Tuhan, ada yang bagi untuk Tuhan 70, untuk keluarga 50, untuk misalnya pekerjaan ya gitu saudara ya. Tetapi yang benar adalah 100% kita itu untuk Tuhan. Ya. Karena kalau kita pikiran untuk Tuhan, pasti keluarga itu mesti kita pikirkan. Kalau pikiran kita 100% untuk Tuhan, pekerjaan pasti dibuat Tuhan yang baik. Ya gitu ya. Ya, hari ini biarlah sharing ya, kita akan sharing kebenaran firman Tuhan ya. Dan siapa yang mau sharing nanti biar ditanggapi oleh pembicara kita ya. Haleluya ya. Ya, mungkin saya beri kesempatan hari ini yang sudah membuka kamera ya. Ini Bu Berliando ya, coba Berliando. Salam, selamat malam. Haleluya. Mana ini orangnya? Selamat malam. Ya, itu ada orangnya. Mana? Masih di mute suaranya Bu Berliando. Masih mute, Ya. masih. Ya. Ya, Selamat malam. Sekarang udah. Sudah. sudah Sekarang udah. jelas. Jelas. Ya. Silakan Bu. Putus. Ya. Ya. Karena putus, Pak Pendeta Filipus Nyunarno, ini dari Pati. Silakan Pak. Oke. Terima kasih. Salam semuanya sahabatku. Salam. Halo. Pak Filipus. Saya baru gabung agak terlambat, tapi aku sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Ibu tadi. Sangat luar biasa. Aku tadi baru selesai kontrol dari dokter. Baru pulang. Terus aku buka ini. Perlu saya tanyakan Ibu, bagaimana kita ini bisa membawa jemaat yang kita layani. Mungkin bapak-bapak juga, ibu-ibu juga seperti itu. Membawa jemaat untuk hidup menurut kehendaknya. Menurut kehendak Tuhan. Jadi pikiran jemaat itu supaya dikuasai oleh Tuhan Yesus, oleh pikiran Yesus. Bagaimana caranya membawa jemaat itu bisa menuju ke sana. Sudah kita teladani, kita sudah sering kasih firman dan sebagainya. Namun jemaat rasanya kurang respon untuk menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita. Itu yang saya tanyakan Pak Samadji buat Ibu Ana tadi. Ya. Itu Ibu. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya, Tuhan berkati. Ya. Memang tidak mudah ya Pak. Saya pun sampai dengan hari ini adalah pergumulan saya untuk membuat banyak orang percaya kepada apa yang Yesus sampaikan, pada apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya, tidak mudah. Dan itu butuh yang namanya bukti. Jadi saya harus membuktikan dulu bahwa saya sudah mengalami itu, dan itu nanti mereka tinggal copy-paste dari apa yang saya kerjakan. Jadi saya harus membuat diri saya menjadi teladan, ya. Saya tidak bisa mengajar tanpa mereka melihat buahnya, ya kan? Tidak gampang memang, tetapi ketika kita ini terus bertekun untuk mengajarkan bahwa
Pikiran Kristus itu harus dibangun supaya apa? Belum nih sih. Karena dong, gue telepon si Kana dong. Memiliki kehidupan Soalnya gue feel, janjikan dia kalau selesai makan ini. Nih, tahu tuh sekarang nih. Ya, Oke, lanjut. ya, supaya kita ini memiliki pikiran yang stabil dan kondisi kehidupan kita juga nggak semrawut, ya. Benar-benar mengalami janji-janji Tuhan, saya harus mengajarkannya berulang-ulang, Pak, kepada jemaat. Harus mengajarkannya berulang-ulang. Dan kalau belum percaya juga, tinggal nanti kan mereka konseling sama kita. Bu, saya ngalami ini, Bu, saya ngalami ini. Ya, itu karena kamu enggak mau sih didisiplinkannya dengan firman Tuhan. Tinggal begitu aja. Iya. Gitu, Pak. Memang Terima kasih. butuh ketekunan ya, Pak ya. Ya. Dan jangan patah semangat, terus itulah tugas kita. Iya. Ya, saya terus maju bersama Yesus. Iya. Dan gembala yang jemaat yang kita gembalakan terus kita layani. Karena kemarin minggu kan dapat tamu dari Bandung, Pak Yesaya, bersama Pak Samadi yang ke Juwana. Tapi Pak Yesaya ke Pati, tempat saya. Terima kasih Pak Samadi ya, atas sama Pak. kunjungan tamu. Ya. Tuhan berkati. Ya, puji Ya. Tuhan. Ya, sudah ditanggapi oleh Bu Ana dan Bu Berliando. Silakan Bu. Ya, masih di mute Bu. Haleluya. Silakan Bu. Mau sharing, meneguhkan atau bertanya, ya. Kita akan sharing firman Tuhan. Ya, Bu Berliando. Tadi sudah dibuka tadi hilang. Suaranya masih di mute, Bu Berliando. Bu Pastor Berliando, suaranya masih di mute. Suaranya. Ibu. Suaranya masih di mute. Buka dulu suaranya. Ya, suaranya Bu. Buka suaranya Bu. Ya. Suaranya masih belum dibuka. Suaranya belum buka, Bu. Yang pojok bawah itu loh. Bawah pojok, diklik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, apalagi yang mau menambahi. Ini asik loh ini. Karena yang lain. Ya, silakan. Ya. Ya. Ini kita kasih ke orang lain dulu ya, Pak Samadi. Untuk Buah Pastor Balalembo. Ibu Reni, silakan Bu Reni. Selamat malam. Shalom hambanya. Shalom. Shalom. Minta maaf saya masuk terlambat. Ini ya, teman yang lain nanti saya ini. Saya terlambat udah setengah ini karena baru selesai kuliah jadi baru bisa masuk. Ya, saya menanggapi dulu dari pertanyaan-pertanyaan biar saya ini. Saya persilakan kepada pastor yang lain atau teman-teman yang lain. Ya. Pak Weni. Silakan Bu Meta. Ya, di sini ada juga hambanya. Ada Pak PKL nih, Pak PKL. Shalom hambanya Pak PKL. Atau kita minta hambanya dulu yang dari luar negeri, ada dari Amerika nih ya. Pastor Yois, ini ada Pastor Yois, silakan. Selamat malam, selamat pagi, shalom. Halo, selamat pagi, selamat malam di sana ya. Malam. Shalom semua. Tadi saya sempat mendengarkan walaupun sambil nyetir ya.
betul sekali itu adalah logika ilahi itu sebenarnya ada 3 hal yang penting kan dari manusia itu IQ, EQ, sama emosional, intelijen, emosional, sama spiritual. Nah, kalau sudah menggunakan logika ilahi itu tuh berarti sudah masuk dalam taraf yang advance ya. Dan sudah berpengalaman dan memang ini perlu dilatih sih. Jadi manusia itu memang bukan manusia jasmani saja yang perlu logika, tetapi logika ilahi itu menuntun kita pada janji-janji firman sebenarnya. Dan itu memang tools-nya itu iman ya. Tanpa iman tuh nggak mungkin pakai logika ilahi, karena logika ilahi itu sangat berbeda dengan logika otak manusia gitu. Nah, kita diajar lagi untuk lebih mempunyai logika cara menghadapi situasi ya. Memang harus punya pengalaman belum pribadi bersihin muka. ya, Ibu ya. Yang penting bersihin pantat. Badan. Cuman ini setiap batuk mencerit. Iya, jadi seperti itu ya. Haleluya. Oke, jadi itu saja menurut saya logika ilahi itu adalah sesuatu yang advance ya, karena sudah bisa menguasai logika secara pikiran, makanya bisa masuk karena logika ilahi dan logika otak itu sangat bertentangan sih. Nah, ini perlu iman. Nah, kalau imannya sudah melewati, biasanya sudah mengalami. Kalau udah mengalami pasti udah nyerah tuh biasanya kan, udah mentok sana sini terus mengalami Tuhan, mengalami prosesnya Tuhan kemudian baru. Itu saja dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih hambanya, Pastor Yosi. Boleh ditanggapin, Pastor Ana, sebelum lanjut ke teman yang lain. Maaf, sini Berliando. Oh ya, silakan Pastor Berliando. Ya, aduh, ini kena segala macam nih. Maaf banget. Ya, saya sih hanya berpendapat di dunia yang menurut saya udah kepepet, nggak ada lagi bahasa-bahasa yang susah diterjemahkan secara apa ya, kenyataan. Jadi kata bahagia kita dengar di Yosua 1 ayat 7-8. Kata bahagia, berbahagia, sangat-sangat berbeda dengan pola pikir atau logika. Menurut saya logika, bukan menurut saya, ada tertulis. Ada logika mengatakan berbahagia itu di Matius 5. Kalau mau dibaca berbahagia, orang malah justru yang teraniaya. Jadi kalau dibilang logika ilahi, harusnya lebih kita kalau bertemu dan orang-orang kita nggak bisa ngomong, harusnya kalian punya logika ilahi, enggak. Tapi yang paling prinsip, kalau kita udah benar-benar punya logika ilahi, secara apa ya, secara logis, kita mengerti bahwa kita adalah terangnya Tuhan, garam. Kan bilang jadilah garam, jadilah terang. Jadi kalau logika kita sudah logika ilahi terimplementasi atau apa ya, harus terlaksana, bukan sekedar perkataan logika ilahi aja, tapi yuk kita sama-sama mengatakan apakah saya sudah benar. Jadi teladan aja kekeh sama Galatia ayat 22 dan 23. Kalau kita sempurna bukan sempurna, sempurnalah engkau karena Yesus Bapa di surga juga sempurna, dibilang gitu kan. Jadi saya patokannya cuma satu dari buah roh itu. Kedengaran jelas nggak Pak Samadi? Pak Samadi Kedengaran bukannya jelas, serius amat, Bu. takut saya. Ya, kedengaran jelas. Iya, Ya. saya lagi pelayanan di apa tadi? Lasem, terusnya Rembang. Ini besok lanjut lagi di Rembang dengan orang GPDI, kaum ibunya yang di Rembang ulang tahun. Dia punya bagian. Jadi maksudnya tadi saya, aduh ini trouble-nya kebanyakan. Cucu saya ribut minta ditelepon. Jadi tadi
timbul tenggelam. Terus sampai dia bilang, wah ini kita kena hack nih, begitu. Anak 5 tahun ngomongnya kayak gitu. Trouble nih, trouble gitu. Tapi saya berusaha lagi masuk. Intinya begini, apa tadi dibilangnya? Ilahi, apa ilahi tadi? Akal ya? Logika ilahi. Pak Samadi tadi apaan ilahi? Logika Pikiran ya? Ya, Logika sama pikiran beda ya? Ya, Sama pikiran. nggak logika sama pikiran? Sama, Bu. Menurut saya logika pikiran sama ya. Jadi Sama. saat kita bilang pikiran ilahi, bercerminnya gampang. Kita harus nerapkan sebagai teladan tadi dibilang harus yang namanya Galatia 5. Itulah pikiran logika ilahi. Bisa nggak kita punya kasih, bisa nggak kita sukacita, bisa nggak kita punya damai sejahtera, ya, yang benar-benar membuat satu kenyataan. Jadi bukan bahasa itu diterjemahkan harusnya, supaya saya percaya di sini hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, bahkan penginjil luar biasa yang membuat diri ini tuh memahami apa itu logika ilahi. Karena logika ilahi terus terang akan bertolak belakang sekali dengan logika dunia. Jadi saya percaya saat kita merasakan betul-betul menerapkan logika ilahi, kita bisa cari ukurannya di Alkitab juga. Untuk menjadi kenyataan yang nyata, yang orang-orang selalu buat. Bahkan hamba Tuhan sering saya dengar, tubuh ini masih di dunia, darah daging nih masih gitu. Tapi Yesus bilang kan sempurna. Kuduslah kamu karena Bapa kudus. Tapi patokan kudus bukan sampai ke rokok kretek kudus. Tapi kudus yang benar-benar kudus menurut Bapa di sorga. Lewat siapa? Anaknya yang tunggal. Itulah teladan kita yang gak bisa tawar-menawar lagi. Dan logika berbahagia kembali. Yuk kita dalam, yuk Matius 5. Berbahagialah mereka yang miskin hatinya. Kok miskin sih? Kok berbahagia sih? Dan tujuan dari logika itu untuk mengetahui bahagia is different dengan bahagia dunia. Ya Roma apa itu? 12 ya, ayat 1 sampai 2 itu. Jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kalau diberi oposit yang jelas, saya percaya kita sekarang lagi berlomba-lomba menuju panggilan ilahi yang berlogika ilahi. Jadi bukan berlogika sembarang aja atau nyanyi dengan jingkrak-jingkrak atau doa terus tanpa ada kelapangan begitu. Sia-sia menurut saya. Sedih aja sih. Kan bergembira saat ada jiwa yang datang, ada jiwa yang dibaptis, bukan sembarang baptis, tapi benar-benar mengenal Yesus itu siapa gitu. Nggak ada waktu lagi lah buat kita leha-leha, itu benar banget. Iya, gasken, tancap, ya semuanya itu benar banget. Tapi jangan sampai kita serampangan dalam tancap menancap. Ya, haleluya. segitu aja, jangan kebanyakan sangkin gue khotbah lagi. Haleluya. Ini kalau memang benar ya. Kalau ya kita ini hamba-hamba Tuhan itu kalau kadang sudah bicara itu kadang-kadang luar biasa ya. Haleluya. Ya puji Tuhan. Ya tadi dikatakan logika ilahi. Memang gini saudara, kalau kita ini secara logika manusia ya, logika dunia kan berkata sembunyikan kelemahanmu. Tetapi logika ilahi itu kan berkata serahkanlah kelemahanmu kepada Tuhan dan Dia akan menyatakan kuasanya. Ya luar biasa. Amen. Saudara. Kalau logika ilahi itu saudara, justru dalam 2 Korintus itu kan 2 Korintus 12 ayat 9 itu sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Lah luar biasa. Jadi apa saudara, kalau
logika ilahi beda dengan logika dunia, ya. Haleluya. Kalau logika dunia kan seringkali jika ingin besar jadilah engkau kuat. Jika ingin dihormati jadilah berkuasa. Kan kayak gitu. Betul. Jika ingin menang, kalahkan lawanmu. Namun hari ini kan belajar tentang logika ilahi. Cara berpikir Tuhan seringkali bertolak belakang dengan logika manusia. Ya, Amin. Amin. ya, Amin. biasa ya. Jadi Amin. hari ini diberkati Tuhan luar biasa dengan kita bicara logika ilahi. Mari kita punya logika ilahi yang luar biasa sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Bu Ana, silakan. Ya sudah, itu aja. Cukup jelas. Bu Ana, terima kasih ya Bu Ana ya. Bu Ana, kita memang harus saling mendukung untuk memberi, jangan kasih si iblis tuh membuat kita terpesona dengan keduniawian, logika duniawi. Itu opposite banget. Iya, karena memang Opposite. beda Saya sekali. kalau membaca Matius 5, kalau saya baca Matius 5 itu sedih loh. Kok orang dunia kok nggak pernah baca ini apa? Belum ke buah roh. Buah roh itu bukan buah-buah roh. Satu aja dari unsur buah roh itu enggak kita tepati, ya jangan mimpi kita adalah serdadu dengan logika ilahi. No. Amin. Makanya orang dibilang jangan suam-suam kuku. Suam-suam kuku saya pikir dingin enggak, panas enggak. Orang kan cari dingin atau dingin banget nggak suka kan suasana dingin, suhu snowing yang benar-benar dahsyat, atau panas yang benar-benar dahsyat, atau hujan yang benar-benar dahsyat. Kita nggak suka, tapi yang nyaman-nyaman aja. Dan saya punya prinsip, while I have a comfortable in my life, setan lagi nunggu bentar lagi gue jatuh. Iya, Pak. Ya, Kayak Bu. gitu. Jadi Kalau kita saya nggak pernah. Oh, thank you. Oh, oke. Pak, Bapak dan teman-teman semua, ya Pak Weni, Thank you. izin Pak Ya. Weni, Siap. izin. Terima kasih. Saya udah ngamuk banget nih, dia bilang trouble in phone, katanya 5 tahun ngomong kayak gitu kurang asem nggak? Logika dia secara manusia. Dia nggak Oke. pentingin logika, iya Opung mau sama siapa, kan aku udah bikin voice note, Opung kasih tahu aku dong, ya ampun Tuhan. Aku lagi Zoom, Opung lagi Zoom, sampai gue bilang gitu. Oh, Sampai kacau balau tuh tadi tuh. which one? Ya, Oke. saya Oh, oke, Aku yeah. ngucap- I'm still use it. terima kasih untuk Thank you so much. Ya, ini kayaknya bocor lagi nih. Thank you so much, I still use it. Nggak tahu siapa tuh yang ngomong. Pak Weni, Ya. Ibu, dan semua rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan yang pastilah mengasihi kita. Sampai jumpa hari Minggu, minggu yang akan datang. Ya, oke. Haleluya. Shalom Ya, semua. Bu. Oke. Shalom semua. Ya, salam berkati. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Semakin bersinar, semakin menjadi apa ya? Kalau garam tuh kekuatan, gak ada garam lemes gitu. Ya, betul. Mempunyai kekuatan dalam logika Tuhan. Thank Amin. you, Bu Berliando. Haleluya, haleluya. Ya, Ayo, kita kembalikan Sama-sama. lagi kepada Pak Samadi, thank you so Bapak much. host kita, Pak Bu Ana, Samadi. thank you. Silakan, Pak Samadi. Memang Yo, ya, bye-bye. God bless seperti yang all. disampaikan Bu Beliando itu memang benar. Kalau logika jasmani, ya Tuhan berkata, ya hemat itu pangkal kaya, ya. Tapi kan Pastor Paulus berkata dalam Kisah Para Rasul 20-30 tertulis, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kan ini logikanya nggak masuk. Amin. Kalau morning. logika, ya. Ya. Masa lebih bahagia memberi kan kehilangan, ya. Namun dalam matematika Pak Samadi, please. Haleluya. Ya, Ampun Pak Samadi, pamit ya. ya, Tuhan oke. memberkati Ya. semua. Jadi saudara, mari kita belajar. Memang logika kita kalau nggak pakai logika ilahi itu sulit untuk menerima kebenaran, ya. Nah, oleh sebab itu perlunya
Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita. Haleluya, ya. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, kita sungguh disodorkan satu hal yang memang mesti sekarang ini kita berubah, ya. Jangan pakai perhitungan logika saja yang kita mainkan, ya. Logika kita seringkali tidak selalu benar, tetapi logika Tuhan, logika ilahi itu selalu benar, ya. Jadi saudara bersyukur hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Pak Weni lanjutkan. Siapa yang mau sharing lagi Pak Weni? Ya, saya masih di dalam perjalanan, kita lanjut sharing ya. Sebetulnya Ya. boleh ditangkapin dulu dari Bu Pastor Ana nih. Udah ada berapa Sebetulnya ini ya, saya melihat dan memperhatikan karena saya pelayanannya ini kan pendampingan ya, mentoring ya. Begitu mentoring itu kan kita melihat dengan jelas kehidupan orang-orang di sekeliling kita yang kita mentori ya kan. Dari situ kan kelihatan, oh ini yang mau membangun logikanya secara firman Tuhan, ya pikirannya diselaraskan, disinkronkan dengan firman Tuhan, dia mengalami banyak sekali terobosan. Dia seperti anak kecil yang percaya penuh kepada setiap kebenaran firman Tuhan, maka dia mengalami semua janji-janji Tuhan. Nah, saya melihat orang-orang yang begitu percaya penuh kepada firman Tuhan, dia percaya penuh, nggak ada bimbangnya gitu loh. Seperti anak kecil, benar-benar seperti anak kecil percaya penuh. Itu mengalami yang namanya progresnya yang luar biasa. Dan saya sendiri juga mendisiplinkan untuk mengisi pikiran saya hanya dengan firman Tuhan, sehingga apa yang menjadi janji-janji Tuhan itu lebih mudah untuk kita alami gitu loh. Dan itu menjadikan kita sebagai hamba Tuhan itu mudah untuk mengajar. Ngerti nggak? Karena kita udah ngalami janji Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Samadi tadi, logika dunia berkata hemat pangkal kaya. Logika ilahi mengatakan kamu semakin menabur, kamu akan menuai. Ya kan? Kamu menabur, kamu akan menuai. Tidak menabur ya udah nggak dapat tuayan, jangan berharap tuayan kayak gitu. Nah, ketika saya menjalani kehidupan sehari-hari selaras dengan firman Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dan tergenapi di dalam kehidupan saya, sehingga lebih mudah untuk mengajar kepada jemaat, gitu ya, karena sudah ada contohnya kayak gitu. Nggak usah pakai drama-drama, iya kan? langsung firman berkata apa, nah, ini yang kita alami, harusnya nggak bisa terjadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, mari jangan berbantah-bantahan dengan firman, ya, jangan mencampur firman dengan logika dunia, nggak akan nyambung, ya. Yang ada adalah iman kita menjadi bimbang karena ada dua kebenaran yang muncul. Menurut kita ada dua kebenaran, tapi ketika kita mendisiplinkan pikiran kita diisi hanya kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendownload firman Tuhan itu banyak-banyak di pikiran kita, hati kita ini penuh dengan firman Tuhan, mulut kita mengucap sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, kita menjadi orang-orang yang supranatural. Apa yang kita ucapkan jadi, karena ini pikirannya cuma isinya firman. Apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati dan pikirannya sepakat isinya firman, kita mengucapkan sesuatu sesuai firman, sama kita menjadi seperti benar-benar menjadi anak Allah. Allah menciptakan sesuatu dengan berfirman, kita juga anaknya menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Sehingga sebagai hamba-hamba Tuhan tidak perlu lagi yang namanya mengalami pergumulan-pergumulan yang menurut saya itu nggak perlu dialami gitu ya, pergumulan-pergumulan macam-macam lah gitu. Tinggal ketika rekening kita ini kosong, ya, logika ilahi mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, jangan khawatir burung pipit dipelihara. Perkatakan sesuatu, ucapkan sesuatu.
berkati dompetmu. Ya tiba-tiba aja ada aja uangnya begitu ya Pak Samadi ya. Pak Samadi ini kan enggak pernah kering tuh dompetnya kemana-mana. Basah terus dompetnya Bu Ana, basah. Mau ditipu sana sini tetap berlimpah ya Pak. Iya, apalagi kalau pas hujan-hujan, wah teles kabeh. Apalagi dekat laut. Dekat laut. Haleluya. Ya makanya. Jadi menikmati sebuah kehidupan yang memang Tuhan sudah janjikan, yaitu mengalami kebangkitan Kristus itu ya benar, iya dan amin. Kolose 3 ayat 1-3 ya, kita benar-benar menikmati kuasa dari kebangkitan Kristus, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Bapa. Kuasa dan otoritas itu diberikan kepada Yesus dan kita ini adalah tubuh Kristus. Maka benar-benar kita memiliki kuasa dan otoritas itu karena kita membangun pikiran kita memakai kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin, luar biasa. Oke, Ya. kita lanjut Pak Samadi ya. Kita lanjut, ini ada Pastor Yohanes Tan. Silakan Pak Jo. Mic-nya dibuka. Halo, Yes, silakan. Shalom. Shalom. Malam, Bu Ana, Pak Shalom. Samadi. Yohanes. Ya. Ya, ini sebenarnya jangan cuma sedikit, sebenarnya banyak tambahannya itu Bu Ana itu. Saya takut. Banyak sih ayat-ayatnya ya. Gimana Pak? Ya. Pak Yohanes mau nambah ya Pak? Enggak Bu, enggak nambahin, cuma melihat teman-teman itu. Sebenarnya kan kasus begini kan, karakter Kristus kan secara rohani tidak bisa terlihat, tapi bisa dinyatakan Buahnya. dari setiap buahnya, betul. Saya yakin teori ini kan bukan teori praktis ya, tapi harus bersinambungan Bu. Maksudnya sesi demi sesi yang disambung dengan uraiannya. Oh, contohnya apa? Wah, itu lebih mendekati soal itu tadi tentang logika ilahi. Wah, kalau logika kan berarti kan bukan logika manusia, tapi bicara logika kealahan. Kalau kita nggak kenal Allah, gimana kita mau mengetahui logika Allah gitu kan? Nah, saya pikir ya luar biasa. Kemarin dibahas kami di hari Minggu, tapi kita sadari bahwa belum tentu ada jemaat yang menerima, ya kan? Tapi kan kalau dipraktekkan pengalaman ini kan pasti jemaat menerima dan melatih diri. Itu. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Winnie, Pak Gandrung, silakan. Haleluya. Sebenarnya silakan, kalau Pak Gandrung. misalnya jemaat itu tidak bisa menerima, mereka akan melihat buahnya dari apa yang sudah kita jalani ya, Bapak Ibu ya. Iya, betul. Ya. Jadi kita mendisiplinkan sebagai hamba Tuhan, kita mendisiplinkan membangun pikiran kita dengan logika ilahi, dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan itu. Dan itu tinggal mereka melihat aja, oh iya bener, ini orang bener gitu. Hingga nggak perlu khotbah panjang-panjang. Iya. Itu contohnya begini, kalau tadi minta contohnya, misalnya godaan untuk keuangan gitu ya. Kita melihat kesempatan untuk mengambil uang gereja, uang kantor sedikit tanpa ketahuan. Nah itu kan pencobaan, kita merasa itu kita tinggal di dalam pencobaan, kita merasa nggak ada orang gitu kan ya, nggak ada yang melihat. Tetapi Tuhan itu memberikan logikanya bahwa Tuhan itu ngelihat loh, dan Tuhan itu memilih orang-orang yang punya integritas. Dan Tuhan akan memberikan yang namanya solusi yang benar tentang keuangan. Contohnya seperti itu. Godaan kekudusan ya, misalnya kita mengalami yang namanya tekanan yang luar biasa untuk menjaga kekudusan gitu kan ya. Nah, ya logika ilahi mengatakan
Allah itu kudus, dan kalau engkau mau menyatu dengan Allah, ya engkau harus kudus gitu kan ya. Dan kekudusan itu tidak hasil dari kekuatanmu, tetapi ada Roh Kudus yang diam di dalammu. Ketika Roh Kudus diam di dalammu, maka hasilnya juga akan kudus gitu kan. Nah, caranya adalah engkau segera keluar dari tempat yang jorok-jorok itu, keluar dari pencobaan itu, dan menutup setiap akses ya, di mana kita bisa jatuh di situ. Jadi secara pikiran itu terus diarahkan ke atas, gitu loh, bukan yang di bumi. Itu. Nah, ini butuh yang namanya proses terus-menerus, ya, tidak bisa instan. Jatuh bangun, iya, enggak apa-apa, tetapi pastikan bahwa perubahan kita konsisten dan permanen. Haleluya. Oh ya. Ya, puji Tuhan. Saudara, memang untuk kita bisa masuk di dalam logika ilahi itu, penghambat-penghambatnya itu pasti ada, saudara. Ya, contoh, karena kita ini terbiasa mengandalkan misalnya pengalaman kita. Ya, jadi saudara, pengalaman itu menjadi patokan seringkali. Yang kedua, seringkali banyaknya perhitungan kita. Ya, perhitungan. Dan banyaknya seringkali kita ini, saudara kasih Tuhan, ya, tidak hidup di dalam iman, ya, penyerahan dan ketaatan itu yang membuat satu gendala untuk kita ini, saudara kasih Tuhan, tidak bisa nerobos ke logika ilahi, ya, karena tanpa iman nggak mungkin, tanpa iman, tanpa penyerahan juga nggak mungkin, dan tanpa ketaatan itu juga tidak mungkin. Kadang-kadang orang itu sudah terikat sesuatu, dia berkata, sulit. Siapa bilang yang sulit? Kalau kita berpikir perkara atas, ya nggak mungkin sulit. Kalau kita tahu bahwa itu batu sandungan, itu membuat sandungan buat orang lain, buat orang lain, apalagi buat keluarga kita, ya nggak ada yang sulit. Karena berpikir kita ke atas, bukan daging kita. Ya, bukan... kita pikirkan bukan diri kita masih mikirkan diri kita. Artinya bahwa logika kita itu masih mikirkan daging kita, bukan memikirkan Tuhan yang kudus tadi, ya gitu ya saudara. Jadi memang iman itu akan menerobos. Memang kadang-kala iman itu belum bisa melihat hasil. Tapi saudara, percayalah bahwa iman itu akan menentukan hasil. Ya, pasti menentukan hasil iman itu. Ya, kalau bicara pengalaman semua orang itu punya pengalaman imannya. Kami dalam membangun gereja ya punya pengalaman imannya. Di dalam Tuhan mengadakan terobosan ya punya pengalaman iman. Tapi begini, yang jelas ketika orang itu belum menyerahkan diri kepada Tuhan, ya, hati percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa mengerti, saudara, logika ilahi itu apa. Nggak bisa. Ya. Maka dibutuhkan yang mana hidup kita ini, saudara, bayangkan kalau kita ini ya, logika kita kalau disakiti balas. Tapi logika ilahi gak gitu. Kalau disakiti pilih mengampuni. Ya. Logika kita kalau kekurangan, saat kekurangan, ya, kita, saudara, mesti kita lemah. Tetapi logika ilahi kan walaupun kekurangan tetap setia dan percaya. Ini kan kadang-kadang sulit. Sedang kekurangan, sedang nggak berdaya, kok suruh tetap percaya? Ya, doa sudah lama tidak dikabulkan misalnya. Ya, kok tetap masih percaya? Nah, logika ini kadang-kadang sulit ditembus. Ya, suruh saat lemah suruh bersandar sama Tuhan. Ya, kan susah, saudara. Tapi kalau kita punya logika roh ilahi tadi ya, saat lemah memang kita datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau menurut logika roh jasmani, ketika berhasil kita ini bisa sombong. Tapi logika rohani enggak. Tetap
rendah hati. Walaupun engkau mau diangkat, diberkati, apapun, tetap rendah hati. Nah inilah saudara ya, yang mestinya kita kalau pikiran kita ke arah ke atas itu, ibaratnya hidup kita ini apa sih yang dibanggakan itu, akhirnya kita menyadari nggak ada. Namanya daging sementara, namanya harta kepercayaan. Ya itu logika rohani, kita bisa ilahinya itu seperti itu. Nah, maka kita tetap akan rendah hati dalam hidup kita. Begitu saudara. Saya mau nambahin yang hari ini lagi banyak orang mengalami yang namanya tentang keuangan ya. Iya betul. Bagaimana mempraktekkan logika ini, ya logika tentang keuangan. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Itu logika ilahi toh. Ya. Iya. Logika dunia mengatakan simpan supaya cukup kan gitu. Logika Tuhan berkata tabur supaya bertumbuh kan gitu kan. Nah ini contoh ya. Contoh janda di Sarfat memberi roti dan terakhirnya kepada Elia justru tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Ada begitu banyak contoh di dalam firman Tuhan tentang ekonomi ya, yang kalau sehari ini kita lagi banyak yang sedang mengalami ekonomi yang tidak bagus. Praktekkan saja apa yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab ya tentang berkat, tentang memberi ya. Jangan memakai logika pikiran kita kan apa yang bisa saya terima, maksudnya saya harus ngambil dari mana kan gitu ya. Tetapi Tuhan itu berkata bahwa kamu memberi maka kamu akan diberi. Lakukan saja. Dan itu pasti terjadi karena itu logikanya Tuhan begitu. Pakai aja logikanya Tuhan gitu loh Mas. Amin. Gitu ya. Haleluya. Contohnya begitu. Lanjut Pak Samadi. Haleluya. Ya Pak Weni, silakan. Yang Ya, sorry tadi dari ketutupan. Luar biasa teman-teman, terima kasih. Sekarang kita minta lanjut ya. Di sini ada Pastor Doni Kumayas. Shalom hambanya. Pak Doni Kumayas, apa kabar? Pak Doni. Ya, shalom. Shalom hambanya, silakan. Saya tadi ada konsel, jadi baru gabung, baru join, jadi saya enggak ikuti dari awal. Ya, saya enggak ikuti dari awal, tapi dari banyak komentar, ya, dan saya cuma melihat tema dan ayat pokoknya. Yang jelas memang firman Tuhan ini membawa kita supaya kita merubah ya mindset, ada perubahan total ya dalam pandangan kita, sudut pandang kita, penilaian kita. Paulus bilang kan apa yang tadinya kita anggap menguntungkan tapi setelah mengenal Yesus menjadi suatu kerugian, bahkan dia anggap sampah. Ya itulah pemikiran yang benar-benar berubah 180 derajat, benar-benar berbalik ya. Luar biasa itu firman Tuhan. Tentunya ini tidak seperti membalik telapak tangan, ada proses, dan ketika kita ada kemauan pasti kita mampu ya untuk memiliki logika ilahi ya, puji Tuhan. Jadi sangat memberkati ya firman Tuhan pada malam hari ini. Itu saja dari saya, biar kita mau berubah terus, bermetamorfosis terus sampai menjadi sempurna seperti Paulus katakan. Yang aku kehendaki ialah mengenal dia, penderitaannya, kematiannya, bahkan logika ilahinya dia katakan menderita itu adalah satu anugerah, satu keuntungan, jadi luar biasa. Jadi firman malam hari ini cukup meneguhkan, menguatkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan kesulitan,
kita tidak anggap lagi itu suatu beban, kita tidak anggap lagi itu suatu salib, tapi kita mau berubah dalam melihat setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Ya, kita lihat dengan kacamata ilahi, ya, dengan kacamata rohani, dengan kacamata iman. Puji Tuhan, terima kasih Bu Ana. Ya, Tuhan Pak. Yesus memberkati. Pak Doni. Haleluya. Terima kasih hambanya, Pastor Doni. Silakan kalau Bu Lanjutkan Ana lagi. mau lanjut Lanjutkan apa apa? ditanggapan? Dilanjutkan. Kalau kita lanjut ada Pak Lukas ini dari tadi ini. Ya. Silakan Pak Lukas, monggo. Nah, ayo silakan Pak Lukas. Suaranya masih di mute, Pak. Oke, siap. Ya, salam semuanya. Ya. Salam. Ini mungkin kali pertama saya gabung di SOM ini. Berkali-kali share ke saya, tapi karena pas hari Jumat kan saya ada ibadah jadi nggak bisa. Tadi kebetulan hari ini, tadi juga baru pelayan BB juga langsung masuk ya. Ya memang tema yang luar biasa sebenarnya ini. Sesuatu yang kita butuhkan dalam pelayanan hari-hari ini ya. Mau nggak mau ya setiap kita hamba-hamba Tuhan ya di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin sulit ya, tantangan pelayanan yang semakin berat, mau nggak mau memang setiap kita hamba-hamba Tuhan dituntut ya untuk senantiasa berjalan dalam pikiran ilahi ya. Memang bukan sebuah hal yang mudah ya. Ini tentunya dibutuhkan sebuah ketetapan hati. Karena yang namanya manusia kan kadang-kadang gampang sekali imannya terpengaruh oleh keadaan. Berjalan di dalam pikiran ilahi kan berarti kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus ya. Artinya kalau pikir kita ya memang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Salah satu hal yang menghalangi ya, ada kalanya kenapa kita nggak pikiran ilahi itu nggak bisa ada dalam kehidupan kita, karena harus diakui secara manusia terkadang kita terlalu fokus dengan keadaan kita, ya dalam artian keadaan yang negatif ya. Kita belajar dari kisah Petrus berjalan di atas air ya. Secara logika, ya, ketika Petrus berjalan di atas air itu harusnya tenggelam, ya. Tetapi karena Petrus ya merespon perkataan Allah, ya, tahu pikirannya Allah, fokusnya adalah Allah. Sehingga hal yang luar biasa terjadi. Apa yang secara logika harusnya tenggelam, justru dia padanya bisa berjalan di atas air. Walaupun dalam prosesnya ketika Petrus mengarahkan pandangannya kepada sekelilingnya, fokusnya bukan lagi Tuhan. Ya sesuatu yang dia tenggelam. Ya. Dia terjebak dalam logika pikirannya sendiri. Ya. Kita sebagai hamba Tuhan memang mau tidak mau ya kita harus berjalan dengan iman kita bukan dengan pikiran kita. Karena ketika kita berjalan dengan pikiran kita akan terbentur dengan keterbatasan. Karena pikiran kita terbatas. Tetapi ketika kita berjalan dengan iman, apa yang bagi manusia itu mustahil itu menjadi sangat mungkin ya. Banyak hal yang sudah saya lewati ya. Ya dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan pelayanan. Ketika saya diutus masuk ke sebuah daerah pedalaman ya, hutan itu, ya harus membuka lagi perintisan di sana. Secara manusia itu mustahil, karena medan yang terlalu jauh, harus masuk hutan, pegunungan, akses jalan yang naik turun, ya nggak ada jemaat sama sekali, ya bangunan sudah hancur. Secara logika nggak mungkin Tuhan, ya. Tapi disitulah ya saya belajar berjalan dengan iman. Ya, kalau Tuhan suruh saya ke sini, Tuhan punya rencana. Walaupun ada kalanya memang apa yang menjadi harapan kita itu nggak langsung terjadi. Ada kalanya ada proses di situ. Ya, karena yang namanya iman kan memang harus diuji. Ya, iman itu iman yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kan memang iman yang sudah diuji. Ya, ada kalanya kita berkata saya punya iman, tetapi ketika iman itu belum teruji ya, pada akhirnya iman itu hanya sebatas pengakuan saja. Makanya ini tema yang luar biasa bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan ya.
Kalau kita pengen maju ke depan, terus maju, ya terus naik, ya mau nggak mau kita harus berjalan dalam pikiran ilahi, ya berjalan dengan iman, berjalan menurut logikanya Allah. Karena hanya dengan jalan seperti itu, ya kita bisa melewati semua. Ya, saya bersyukur hari-hari ini ya secara manusia kalau tadi bilang masalah keuangan, secara manusia mungkin keuangan saya itu bermasalah, ya. Tapi saya bersyukur, ya. Secara manusia, apalagi hadapkan dengan sebuah kebutuhan besar, ya. Tiap berapa hari sekali saya harus transfer untuk anak karena dia kuliah, ya. Secara manusia Tuhan uang dari mana? Ya. Ketika saya berpikir dengan logika saya, pelayanan nggak menghasilkan apa-apa dalam artian materi, ya. Usaha lagi sepi, ya. Tapi di situ saya belajar, Tuhan, Engkau sudah mengutus anakku sekolah di sana, ya. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau Allah yang mencukupi, ya. Ya saya imani saja itu. Dan saya bersyukur, ya puji Tuhan sampai saat ini udah hampir 4 tahun, semester akhir lagi skripsi, semua bisa terlewati. Hal-hal yang secara manusia mungkin tidak mungkin, ya faktanya ketika berjalan dengan iman itu mungkin, ya. Makanya berjalan dengan logika Allah, yaitu kita berjalan dengan iman kita. Walaupun itu tidak mudah, tapi itulah proses untuk kita bisa merasakan apa yang dijanjikan Tuhan, ya memang prosesnya seperti itu, ya. Ada kalanya ya khawatir, ya manusia ya ada lah, ya nggak mungkin manusia yang punya rasa khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengalahkan janji Allah dalam kehidupan kita. Jadi berjalan dalam logika Allah, yaitu kita menyelaraskan cara pikir kita, melihat segala sesuatu itu dari cara pandang Allah, dari cara pandang firman Tuhan, sehingga pada akhirnya ya kita enjoy saja, ya walaupun bebannya berat, ya kita jalani bersama Allah, semuanya ya baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Lukas. Pak Pendeta Lukas ini dulu memang nggak mau mengembalakan. Dia berpikir panjang tentang pengembalaan. Karena dia orang tuanya ini hamba Tuhan dan dia dipanggil Tuhan, dan yang dulu itu kakaknya ya. Lazarus kakaknya apa adiknya? Adik saya, Itu. Tapi adiknya kan di Jakarta, tidak mungkin. Akhirnya dia yang mengembalakan, teruskan ya tertatih-tatih. Karena apa? Dari jemaat ya akhirnya harus mengembalakan. Kalau memang terus dilatih berjalan dengan iman, ya yang dulunya hanya memikirkan tentang hidup cari duit, yang penting makan cukup, lah sekarang memikirkan jemaat, ya luar biasa. Dan memang perjalanan panjang, ya. Pak Lukas ini dipercaya satu gereja yang gerejanya sudah tumbuh rumput yang panjang, seperti sudah lebat lagi, nggak ada jemaat, tapi sekarang puji Tuhan, semakin hari dipulihkan, gereja sudah dibangun dengan baik. Kami sudah beberapa kali ke sana melihat karya Tuhan dan mujizat Tuhan yang nyata. Haleluya, puji Tuhan. Kita dengan logika Allah perjalanan hidup kita. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pak Weni, silakan. Ya, karena waktu juga ya, Bu Anas kayaknya sudah mulai juga kriep-kriep. Kita Bu Reni juga. Oke, luar biasa. Terima kasih buat Pastor Ana Cahyo dan juga 47 ya sebetulnya ya, 47 sahabat keluarga bayi Kristus yang malam hari ini ada bersama kita. Luar biasa. Tuhan Yesus berkati kalian semuanya. Dan buat teman-teman bahwa MJC ada dari Senin sampai dengan hari Sabtu di morning prayer dari 5:30 sampai 6:30, kalau hari Sabtu sampai jam 8. Dan juga kalau malam, hari Senin jam 7 malam ada Wanita Bagi Kristus, Selasa ada Bible Study, hari Rabu ada Keluarga Bagi Kristus. Semuanya linknya sama ya teman-teman. Terima kasih. Karena waktu juga kita akan akhiri ini dengan closing statement dari Pastor Ana Cahyo. Kemudian habis closing statement kita akan tutup doa penutup oleh Pastor Samadi.
dan doa kami. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Pastor Ana untuk doa berkat. Silakan Pastor Ana, Tuhan berkati. Ya, sekali lagi ketika kita mau membangun logika ilahi, maka kita akan terbangun juga yang namanya sifat ilahi. Dan setelah kita memiliki sifat ilahi, kita mengerti tujuan ilahi, setelah itu kita akan mengalami terobosan ilahi. Dan Tuhan bekerja di luar hitungan manusia. Percayalah kepada setiap kebenaran firman Tuhan, pakai itu menjadi pola pikir kita dan pasti kita mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Dan Ya, terima kita kasih. kasih emoticon dulu dong, lope-lopenya buat teman-teman yang off cam, ayo biar kelihatan lope-lopenya mana. Ya, luar biasa. Oke, luar biasa teman-teman ya semuanya. Oke, Pak Dalin, Pak Evan, Ababan, dan banyak masih lagi. Wow, Pak Sahala. Ya, terima kasih Bu Ana. Iya, Priscila, Pak Doni, Kumayos, Pastor, dan masih banyak lagi. Wow, terima kasih. Silakan hambanya Pak Pastor Samadi untuk doa penutup dan doa kami. Iya, saudara, karena waktu hari ini kita akan akhiri ibadah Zoom ini. Terima kasih semuanya buat yang sudah hadir, baik dari berbagai kota, ya, bahkan negara yang hari ini hadir bersama kita. Kiranya saya yakin bahwa Tuhan itu pasti membuat jeripayanya tidak pernah sia-sia dalam hadir di dalam Zoom ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau malam hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Engkau akan pakai terus dengan kuasa dan mujizat Tuhan, di mana saja berada, di mana saja melayani, hikmat marifat-Mu terus Engkau berikan dengan kuat. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih semua yang dilakukan hamba-Mu, sehingga Tuhan selalu ada hal-hal yang baru yang akan Engkau berikan untuk hamba-Mu disampaikan kepada setiap umat-Mu. Terima kasih, berkati juga para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah bersama kami untuk acara Zoom ini di mana saja berada. Dan dalam pergumulan apa saja, Tuhan yakin bahwa Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami sebentar akan istirahat. Tuhan di malam hari ini dan pagi-pagi kami kembali bersekutu dengan Tuhan dan biarlah pimpinan penyertaan Tuhan itu nyata terus atas kami. Terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini dan kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan Pastor Ana, doa berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Amin. Engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Amin. mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Pastor Ana. Berkati. Terima kasih Pastor Ana. Tuhan Yesus Terima kasih Berkati Bu Edi, semuanya. Pak Lemon, Pak Edi, thank you Pak Edi. Terima kasih. Bu Lepus, Bu Ana, terima ya, kasih. Bu Lilin Caknono, Pak Samadi. Pak Lukas, Pak Samadi, Pak Yohanesan, Bro Awi, siapa Bro Awi? Terima kasih. Pak Daniel, wow, ada Emilia, Lisbeth, Hana, ya, ada Pak Jondi, Pak Halila, Mercy, wow, dan banyak lagi, Sahala, Pak PKL. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap semangat melayani, ya Pak Jondi.
dengarkan saya.